Oke guys, balik lagi sama kita, gue dan Fadil di channel Capek Nganggur, oke? Please subscribe, share, and like. Apapun lah, pokoknya lu harus tonton video ini ya. Harus. Oke, kali ini kita bakal interview lagi, interview Fadil ya. Materinya masih banyak. Sampai ke kolor-kolor gitu kan interview. Enggak lah, bercanda ya, interview. Oke. Kali ini kita bakal bahas tentang apa sih yang jadi Fadil ini kan lulusan SMK ya, dan udah 1 tahun lu nggak kerja ya, 1 tahun. kurang lebih 1 tahun lah ya. Kurang ya. Susah nyari kerja ya. Susah. Nah itu dia masalahnya, kita bakal ngobrol sama Doi. Masalahnya dia tuh apa sih gitu ya, sampai lama nih nganggurnya gitu ya, capek nganggur ya kan, capek nganggur. Jadi kita bakal bahas apa yang diajarin sama sekolahnya gitu kan, kemudian apa yang dipersiapkan sama sekolahnya, dan apa sih hasilnya gitu loh. Apakah emang sekolahnya yang kurang baik sistemnya dalam mempersiapkan siswanya, atau emang Fadilnya nih ya kan kok sampai susah kerja gitu kan. Oke, Dil, gue mau nanya dulu nih ya kan, lu dari lulus sekolah udah mulai nyari kerja apa belum? Udah. Nah, lu nyari kerjanya gimana tuh? Nyari kerja, nanya-nanya ke saudara, temen yang udah lulus duluan, ke keluarga gitu nih. Nanya doang tuh. Nanya. Cara lu nyari kerjaan cuman nanya tuh. Nanya. Pertama-tama tuh nanya. Terus akhir makin kemarin banyak tuh buat temen yang info banyak temen. Terus akhirnya pakai surat lamaran kerja kayak gitu, muter-muter keliling, nggak dapet juga. Oke. Capek. Oke. Nah, terus lu kalau itu kan tadi nyari kerjanya, nyari lowongan kerjanya. Lu diajarin gak sih, atau lu tahu gak sih bikin CV itu gimana? Diajarin sama sekolah atau temen lu kayak gitu? Sekolah lu diajarin. Kalau CV online tuh iya sih Shopee. Tokopedia. Ntar nih apa sih namanya? Copyright ya? Bukan. Gak tau udah. Foto. CV dia bikinnya bukan online, sudah tulis tangan. Oke. Nggak diajarin kayak gitu. Interview diajarin nggak? Interview enggak. Nggak diajarin ya? Oke, berarti gue nanya dulu nih ya, sekolah lu itu ngajarin lu nyari kerja nggak sih? Ngajarin tuh pas bikin daftar riwayat hidup yang tulis. Ngajarin kalau ngajarin gitu-gitunya, bikin daftar riwayat hidupnya kerja benar. Gitu-gitu doang. Oke, tapi lu nggak diajarin gimana caranya nyari kerja? Nggak diajarin. Berarti CV diajarin bikin? Diajarin, cuma nggak online. Tapi tulis tangan diajarinnya. Oke, interview kagak diajarin? Interview nggak, paling kayak sidang gitu buat apa sih namanya? Biar mental kuat. Oh iya, kayak gitu deh. Ya, di sidang-sidang gitu ceritanya. Nah, kalau di sekolah lu itu, lu lulusannya itu, siswa-siswanya itu dipersiapin buat kerja apa kuliah sih? Atau emang ya udah sekolah lulus selesai udah gitu aja, nggak peduli? Setelah sih mau kerja mau kuliah, terserah muridnya. Tapi waktu sekolahnya itu dikasih tahu nggak sih tentang dunia kerja tuh kayak gimana? Dikasih tahu tentang dunia kerja kayak gimana gitu. Oke. Nah itu sih sebenarnya masalahnya ya, buat teman-teman mungkin kalau emang yang udah ngerti pasti udah tahu nih masalahnya di mana ya kan. Tapi kalau yang belum ngerti gue jelasin. Tadi Fadil udah ngomong dia nggak dikasih tahu gimana caranya nyari lowongan kerja. Kemudian dia dikasih tahu caranya bikin CV, tapi bikin CV-nya tulis tangan. Kemudian juga dia nggak dikasih tahu gimana caranya interview. Dan tadi juga gue nanya sekolahnya itu mempersiapkan siswanya itu untuk dunia kerja atau kuliah atau terserah lah, yang penting anak-anaknya lulus gitu ya. Nah jawabannya Fadil adalah terserah anaknya gitu ya, mau dia kerja, mau dia kuliah, atau ya dia mau nganggur-nganggur aja bodo amat gitu ya. Nah terus apa namanya,
poinnya itu adalah ketika si siswanya itu lulus, dia pasti bakal mengalami kebingungan kan, karena ya dia nggak tahu harus ngapain gitu ya. Kebanyakan orang ya kebanyakannya emang kayak gitu sih kalau lulusan SMK ya. Kalau umpamanya belum lanjutin sekolah apa kuliah. Kalau mau melanjutin kuliah gak ada masalah, oke. Bisa teman-teman garis bawahi, kalau mau melanjutin kuliah udah ada biaya, gak ada masalah. Yang jadi masalah adalah belum ada biaya, belum bisa melanjutin kuliah dan pengennya kerja, itu adalah masalahnya, gitu ya. Nah, walaupun gue nggak tahu ya di sekolah itu ada kurikulum kayak gitu atau enggak, di SMK gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu. Tapi setidaknya sekolah itu memahami bahwa keadaan ekonomi siswanya itu rata-rata seperti apa, dan mereka juga setidaknya bisa bikin angket ya. Maksudnya angket itu kayak kuesioner bahwa nanya ke lulusannya, ke calon lulusannya itu mereka lulus sekolah itu kebanyakan mau apa, mau kerja kah atau mau kuliah gitu. Kalau mau kerja ya tolong dipersiapkan kerjanya, kalau mau kuliah ya udah gitu. Jadi itu nggak jadi masalah besar kalau emang mau kuliah, oke. Nah kita akan bahas satu-satu di sini. Jadi gini Dil, sepengalaman gue jadi HR ya kan, kenapa lulusan SMK itu banyak yang nganggur ya. Nggak tahu sih kalau SMK yang bagus ya, gue nggak tahu. Tapi kebanyakan ya, ini gue nggak pukul rata, tapi gue bilang kebanyakan yang gue tahu keadaannya seperti Fadil ini, kebanyakan. Karena lingkungan gue dari dulu, dari zaman gue masih awal-awal kerja sampai dengan sekarang, itu kebanyakan lulusan SMK dan SMA itu bingung nyari kerja gitu. Ya gue nggak tahu ya, nggak tahu lulusan sekolah bagus atau sekolah kurang bagus itu seperti apa, cuman kebanyakan di lingkungan gue seperti itu, oke. Nah, yang pertama, kalau nyari kerja itu seharusnya menurut gue sekolah itu sudah mempersiapkan itu. Jadi kayak ngasih tahu lu tuh nyari kerja gini caranya gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian mau cari lowongan kerja, kalian bisa buka di Google. Oke, kalian bisa buka di Google. Kata kuncinya simple banget. Kalian bisa perhatiin, kalian bisa lihat, dan kalian bisa tulis. Kata kuncinya adalah job portal. Oke. Ya, di Google, di engine search-nya kalian tulis job portal. Jadi lu cari aja job portal, lu bisa ngobrol sama teman-teman lu di Google job portal. Di situ banyak banget job portal. Lu daftar semuanya. Job portal lu daftar semuanya. Di situ tinggal lu cari, lu mau cari apa? Lu cari admin, cari sales, cari marketing, cari finance, accounting, HRD, atau apapun lu bisa cari di situ yang sesuai dengan kualifikasi kalian gitu ya. Jadi nggak cuma ngandelin dari satu sumber referensi. Oke, sumber referensi itu biasanya jauh lebih baik ya dibanding kita nyari, tapi setidaknya semakin banyak sumber semakin baik. Oke, yang pertama gue saranin adalah lu buka job portal. Lu buka di Google, search job portal Indonesia, udahlah nongol tuh semuanya ya. Lu apply, lu login, lu bikin akun, lu apply. Oke. Yang kedua, tadi referensi yang kata Fadil, teman-teman nginfoin, keluarga yang nginfoin dan lain sebagainya. Yang ketiga, lu bisa cari di medsos. Di medsos itu juga banyak, di Instagram, oke, di Telegram, kemudian juga di Facebook, itu juga banyak banget, lu bisa cari semuanya di situ. Oke, tapi ingat ya, kalau seandainya kalian dapat panggilan interview dimintain duit, dimintain biaya administrasi, jangan mau, mending lu mundur. Ya, gue saranin. Oke, itu yang pertama, cari lowongan kerja. Yang kedua, bikin CV. Gue nanti akan bikin tutorial CV yang menurut gue itu baik ya. Menurut gue sebagai HR dan rekrutmen itu baik. Karena setiap HR rekrutmen itu punya namanya tuh template atau punya karakteristik CV yang menurut mereka tuh baik itu seperti apa. Jadi ini gue bicara berdasarkan pengalaman gue dan menurut gue, oke. Nah, CV kali ini kalian jangan bikin CV tulis lagi. Oke, Dil, lu jangan bikin CV tulis lagi, Dil. Ya, gue udah pernah kasih tau Fadil. Bikin CV itu sekarang udah banyak banget template-nya. Lu cari di Google juga banyak banget CV template atau cara bikin CV atau macam-macam lah. Lu pakai keyword CV itu udah normal banyak banget. Cuman gue menyarankan satu aplikasi, gue nggak di endorse juga karena ya YouTube-nya masih baru juga, nggak mungkin juga dia udah gede banget. Canva itu menurut gue tuh paling bagus ya, menurut gue ya. Kita cari yang free aja lah. Banyak yang jualan bikin CV atau template CV, menurut gue nggak usah lah ya, nggak usah. Kalau seandainya emang kalian mau beli template CV di orang, contohnya ada nih 3 CV harganya 20.000 atau 50.000, kalian ambil sharingnya aja. Biasanya yang jualan CV itu mereka plus sharing. Oke, jadi lu bisa ngambil sharingnya. Nah, kalau yang free gue saranin banget deh, pokoknya lu cari CV yang free aja. Kayak Canva tuh banyak banget
bisa bisa bikin CV di Canva dengan sangat baik sih. Ya, dengan sangat baik. Lu bisa share ke teman-teman lu, teman-teman yang selevel lu gitu ya. Kita kan karena saat ini kita lagi bahas SMK dan SMA ya. Jadi buat teman-teman yang SMK SMA masih nganggur, kalian bisa coba praktekin apa yang gue omongin ini. Gitu. Kemudian yang ketiga tadi kata Fadil interview ya Dil ya. Lu nggak diajarin interview juga ya? Enggak. Interview itu gue pernah bahas di sebelumnya. Barang Fadil juga poinnya itu adalah apa yang bisa lu kasih ke mereka. Jawab jujur apa adanya, jangan berlebihan, gak usah lebay. Oke, kemudian lu tegas. Ya, tegas. Nanti gue bakal praktekin deh. Ntar gue sama Fadil bakal praktek bikin interview gimana. Pokoknya part of interview nanti kita akan bikin episode ya. Contohnya kayak episode pertama tata cara interview masuk gitu ya, atau nego gaji dan lain sebagainya kan. Ini nih nego gaji kadang lu juga masih pada bingung kan, nanti kita bahas. Oke, jadi dalam 3 hal itu yang pertama adalah cari lowongan. Lu bisa buka job portal, lu bisa buka di Google, lu bisa buka di media sosial juga, Instagram, Telegram, dan Facebook. Kemudian yang kedua apa namanya untuk tadi kedua ngomong apa ya? Lupa gue, kebanyakan ngomong CV. Ya CV. Nah yang kedua CV, lu bisa cari juga di Google template CV. Kemudian kalau gue saranin pakai Canva yang free. Ya kalau kalian mau bayar, mau beli silahkan. Tapi gue rasa CV-nya juga mereka gitu-gitu aja lah. Ya CV itu sebenarnya gitu-gitu aja gitu. Cuman isinya yang penting. Jadi kalau kalian mau beli CV, template CV, ambil sharingnya. Biasanya mereka ada sharing. Yang ketiga itu adalah interview. Poin interview adalah apa yang bisa lo kasih ke perusahaan. Itu dia. Nah, Dil, pertanyaan selanjutnya nih Dil. Menurut lo sekolah lo sudah mempersiapkan lulusannya dengan baik atau belum? Menghasilkan lulusan yang baik atau menghasilkan pengangguran yang banyak? 50% tidak. 50% iya. Oke, berarti 50% udah oke. 50%-nya nganggur masih. Banyak juga ya. Kalau seandainya lulusan lu 1000 berarti ada 500 orang yang masih nganggur. Banyak banget ya. Banyak banget. Oke. Nah, apa namanya? Jadi gue sama Fadil ini sekarang udah kerja sama bareng ya. Jadi dia udah gak nganggur lagi sebenarnya. Walaupun income-nya belum banyak ya. Jadi udah gak capek nganggur lah. Dia udah gak capek nganggur. Dan kita juga udah niat banget nih mau udah mulai. Iya. Iya. Nah, yang editnya Fadil nih. Ya, jadi yang di YouTube-nya Capek Nganggur yang megang YouTube-nya Fadil. Kita juga udah mulai bikin studio. Jadi kita baru ngerjain studio ini hari ini dan ya ini jadinya masih kayak gini nantilah. Mungkin di video selanjutnya kita bakal ada yang jauh lebih baik. Dil, pesan lu buat teman-teman seperjuangan lu deh. Teman-teman yang lulusan SMK sama SMA yang sekarang masih nganggur, lu punya pesan apa buat mereka? Berapa katanya? Wis terserah lu, 2000 kata juga. 2 kata aja. Wis. Jangan rebahan mulu. 3 itu. 3 coy. Iya 3. Jangan rebahan mulu. Oke. Emang kenapa banyak yang rebahan? Banyak rebahan doang, tiduran doang, main game. Terus nge IG, nonton YouTube, udah gitu doang kerjanya banyak banget. Enak lu ya? Main kayak gitu dibayar ya? Oke, baik kata Fadil coy, jangan rebahan mulu, oke. Nah, oke, intinya usaha aja ya, jangan nyerah ya. Intinya Gerak, mau apa kerjanya kayak gimana, yang penting halal ajar dulu ya. Namanya kita nyari rezeki ya, kata lu juga ya. Sambil nyari kerjaan lagi. Iya, benar. Oke, kalau gitu interview kali ini sama Fadil cukup ya, karena gue cukup puas juga dengan materi ini. Karena gue udah lama banget pengen ngomong masalah ini gitu ya. Siapa tahu gue diajak ngobrol sama sekolah-sekolah di luar sana. Siapa tahu ya sekolahnya Fadil, kita nggak nyebut sekolahnya Fadil. Siapa tahu teman-temannya Fadil nonton, terus ada gurunya nonton, gue gila Fadil gini gitu ya. Nah, kita bisa ngobrol. Wah parah sih Fadil. Kita sharing aja, saya sebagai pelaku industri yang salah satu UKM juga, salah satu UMKM, kemudian juga startup juga, cukup lama di dunia HR dan rekrutmen. Mungkin kita bisa sharing bareng karena ini yang saya rasain gitu. Saya nggak sekali 2 kali interview lulusan SMK dan SMA, itu ribuan kali kandidat yang udah saya terima gitu ya untuk dan saya interview untuk level pendidikan di SMA dan SMK. Jadi kayaknya itu harus diperbaiki deh kualitas pendidikan kita di situ. Jujur serius banget gitu ya, karena banyak banget lulusan SMA SMK itu orangnya pinter-pinter, orangnya hebat-hebat, cuman karena mereka nggak punya wadah, mereka nggak punya
keberanian, mereka nggak punya basic yang bagus, tapi ketika mereka di coaching dengan baik dan benar itu jadi tuh orang benar banyak banget. Jadi mungkin pola pendidikannya itu lebih dirubah ya. Jadi kayak sekarang tuh ada gap antara sekolah perusahaan, tengah-tengahnya ini kosong. Seharusnya tengah-tengahnya ini juga udah disiapin sama sekolah. Gimana caranya sekolah itu jadi jembatan ke perusahaan, entah itu dengan ilmu, entah itu dengan kerjasama atau apapun. Nah saat ini tengah-tengahnya itu diisi sama lembaga-lembaga training, lembaga-lembaga coaching yang notabene itu kebanyakan berbayar gitu. Jadi ya kenapa nggak sekalian aja bayar di sekolah, ada jembatan gitu ya sampai ke perusahaan. Jadi kayak sekolah sama perusahaan itu udah nggak ada jarak lagi, jadi nempel gitu, jadi langsung ya, entah itu dengan ilmunya, cara dan lain sebagainya, atau mungkin dengan kerjasama. Oke, thank you semuanya. Di lu ada yang mau ngomong lagi? Udah ya, Udah. jangan rebahan dulu. Jangan lupa Oke. dulu. Hashtagnya jangan rebahan dulu. Jangan lupa follow Polar ID. Oke, jangan lupa follow polar.id ya apa, sama subscribe nih. Subscribe capek nganggur. Capek nganggur. Oke, siapa tahu kita bisa sampai ngalahin Atta Halilintar ya. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Kita akan bahas banyak banget yang berkaitan dengan dunia kerja, HR, rekrutmen, interview, everything yang berkaitan dengan human resource ya, kita akan bahas khususnya kemudian umumnya tentang dunia kerja. Oke, salam capek nganggur, karena nganggur itu capek.